Hadis ke-1 Perbuatan bergantung niat. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal bergantung pada niat dan setiap manusia mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya ditujukan kepada Allah, maka hijrahnya berlangsung kepada Allah, dan siapa yang hijrahnya untuk mendapat kesenangan dunia, atau menikahi seseorang perempuan, maka hijrahnya berlangsung untuk mendapat keinginannya. Hadis ini paling sahih karena diriwayatkan oleh dua imam besar, yaitu Imam Besar Abu Abdullah Muhammad dan Imam Besar Abu Al-Husain. Hadis ini pernah dijelaskan oleh Habib Novel Al-Aidru. Diawali hadis ini dengan kata innama. Dengan kata innama. Para ulama mengartikan innama di sini adalah sesungguhnya sebagian besar. Dalam bahasa Indonesia. Sesungguhnya sebagian besar. Walaupun kata innama itu artinya sesungguhnya. Dalam bahasa Arab inna itu artinya sesungguhnya. Kalau ditambahi ma sama artinya sesungguhnya. Cuman bedanya kalau pakai ma secara umum artinya sebagian besar. Kata setelah innama itu apa? Sebagian besar dari itu ya, sebagian besar dari itu. Misal dalam hadis ini innamal a'malu binniyat. Maka kalau diterjemahkan sesungguhnya sebagian besar amal soleh itu diterima atau ditolak bergantung dari niat. Kalau enggak pakai niat ditolak. Kalau pakai niat diterima. Sebagian besar amal. Karena tidak setiap amal butuh niat. Tidak setiap amal butuh niat. Contoh, ada najis, kita siram, kita hilangkan najisnya. Enggak usah pakai niat. Itu amalnya sah. Yang penting najisnya hilang. Tapi sholat harus pakai niat. Kalau sholat gak pakai niat namanya olahraga. Ya, kan bisa jadi gerakannya sama ya, gerakannya sama. Harus pakai niat. Puasa gak pakai niat, jadinya diet nanti. Jadinya diet. Dengan dikasih niat, maka itu jadi puasa, jadi ibadah. Maka secara hukum fikih, ya secara hukum fikih, hukum Islam, sebagian besar amal itu harus pakai niat. Tapi ada amal-amal yang tidak harus pakai niat. Tentunya ini amal yang soleh. Kalau amal yang salah, ya walaupun niatnya benar, ya tetap salah. Contoh, daripada dicuri orang lain, lebih baik saya yang curi Ustadz. Kalau saya yang curi nanti bisa saya buat bantu pondoknya Ustadz. Luar biasa. Ini maling dermawan ini. Niatnya baik, nyumbang pondok. Ya, bantu Ustadz. Atau mungkin ada Habib Kiai yang lagi sakit butuh dana. Daripada mati maka saya rampokkan dulu deh gitu ya. Saya rampokkan dulu untuk biaya operasi, untuk biaya pengobatan gitu ya. Maka ini niatnya bagus, ngobati orang bagus. Niatnya berderma, sodakoh, bagus. Tapi malingnya salah, ngerampoknya salah. Maka ngerampok maling itu tadi tidak bisa jadi halal gara-gara niat yang baik, gak bisa. Contoh, daripada saya di rumah nemeni ibu, sementara ibu itu butuh saya temani, lebih baik saya datang pengajian, biar nanti pahalanya buat ibu. Datang pengajian betul pahalanya buat ibu. Tapi kalau ibumu minta ditemani, kamu wajib nemani ibumu. Kamu nggak bisa menjadikan pengajian ini menjadi sesuatu yang legal atau melegalkan perbuatanmu meninggalkan ibumu. Ya, perbuatanmu meninggalkan ibumu. Makanya perlu dipahami betul hadis ini. Insya Allah kita akan bahas. Tapi sebelum bahas lebih jauh, saya mau ngajak bicara santai-santai saja. Boleh? Amal itu apa toh? Amal itu apa? Amal itu buktinya iman.
Amal itu buktinya iman. Amal itu aksi. Amal itu aksi. Aksi yang dilakukan oleh anggota tubuh. Itu namanya amal. Contoh, melihat. Melihat ini aksinya apa nih? Melihat itu aksinya apa? Aksinya mata. Ini maka melihat disebut amal. Disebut amal. Secara umum ya. Secara umum aksi. Mendengar. Mendengar ini aksinya telinga. Aksinya telinga mendengar. Berarti mendengar ini adalah amal. Berbicara. Aksinya mulut. Mulut beraksi dengan berbicara. Maka berbicara ini adalah sebuah amal. Memegang. Ya, memegang. Entah megang gelas atau megang apapun. Memegang. Ini adalah aksinya tangan. Maka memegang ini adalah sebuah amal. Makan. Banyak aksi kalau makan. Aksinya mulut, aksinya perut. Aksinya mulut, aksinya perut. Maka di sini dikatakan makan itu amalnya mulut dan juga amalnya perut. Makan. Kemudian kalau berhenti beraksi, namanya tidur. Tidur kan nggak beraksi ya. Mematikan tangan, mematikan anggota tubuh, merem. Ya, mau tidur. Maka tidur ini berhenti beraksi itu juga amal. Yang jadi masalah dalam hadits innamal a'malu binniyat, yang dimaksud adalah amal soleh. Amal soleh, bukan amal salah. Semua amal soleh niatnya harus soleh. Semua amal soleh niatnya harus baik. Kalau enggak pakai niat yang baik jadinya salah. Amal soleh niatnya enggak soleh jadinya salah. Contoh, Bu, Ibu, ya, Ibu membaca Al-Quran, bagus enggak? Bagus enggak? Bagus ya Bu ya. Tapi kalau niatnya begini, mudah-mudahan berkat saya baca Al-Quran, suami saya cepat mati. Biar saya bisa nikahlah lagi. Tawasul dengan bacaan Al-Qur'annya biar suaminya cepat mati. Jangan ditiru ya. Ini kira-kira niatnya baik atau buruk ini? Masya Allah, pembunuh bersyariat. Iya, pembunuh bersyariat. Pakai syariat untuk membunuh suaminya. Tidak terdeteksi ini. Ini kan amalnya bagus baca Al-Quran, tapi niatnya itu jeleknya luar biasa. Niatnya jelek. Niatnya salah, maka amal ini jadi amal salah. Mestinya kan saya baca Al-Quran dengan niat suami saya sadar, dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi orang yang baik. Di situ baca Al-Quran, niatnya betul, Al-Qurannya dibaca dengan betul, maka pahalanya semakin besar.